Masyarakat memadati kawasan patung kuda Silang Monas menyuarakan dukungan untuk Palestina setelah kesepakatan gencatan senjata. Informasi selengkapnya sudah hadirkan Insan Suwardi di lokasi. Insan, selamat siang. Apa saja yang disampaikan massa dalam aksi hari ini? Ya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Kami sampaikan terkait dengan aksi damai yang diinisiasi oleh Aliansi Pemuda Indonesia untuk Palestina sejak pagi hari di Minggu pagi sekitar pukul 5.30 atau 6 pagi waktu Indonesia Barat sampai kami pantau kurang lebih sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ribuan masyarakat yang khususnya didominasi oleh para pemuda ini menyuarakan aksi damai dengan memadati kawasan patung kuda di Silang Monas, Jakarta untuk terus memberikan dukungan serta mengawal konsistensi serta komitmen setelah adanya kesepakatan gencatan senjata fase pertama antara pemerintah Israel dan juga Hamas setidaknya pada Kamis waktu setempat. Tadi dari sejumlah tokoh, salah satunya Wakil MPR RI telah juga menyampaikan terkait dengan bagaimana peran Indonesia khususnya harus terus mengawal dari adanya kesepakatan gencatan senjata fase pertama yang meliputi adanya penarikan dari militer Israel terhadap sejumlah wilayah di kawasan Palestina, begitu pula pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina, dan ada pula terkait dengan harapan dengan adanya fase pertama gencatan senjata ini akan adanya akses untuk masuknya sejumlah bantuan kemanusiaan yang sebelumnya tertahan selama ini. Tadi juga dari masyarakat terus menyampaikan terkait bagaimana konsistensi dari seluruh mata dunia untuk terus mengawal adanya kesepakatan gencatan senjata fase pertama ini karena melihat track record dari beberapa kesepakatan gencatan senjata yang terus masih melihat adanya inkonsistensi dari Israel untuk terus mencapai perdamaian dunia. Tadi juga disampaikan dari panitia menyebutkan bahwa aksi ini terutama didominasi oleh sikap dari anak muda khususnya Aliansi Pemuda Indonesia untuk Palestina ini untuk terus memberikan support serta dukungan serta mewujudkan komitmen Indonesia sebagai negara terdepan memberikan dukungan kepada Palestina. Selaras dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto di sidang PBB beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa Indonesia terus menjadi negara terdepan memberikan komitmen serta dukungan Indonesia kepada Palestina. Salah satunya tadi dari aksi ini juga mengharapkan langkah lanjutan terkait dengan pemerintah Indonesia yang akan dikabarkan menerjunkan pasukan perdamaian di kawasan Palestina setelah adanya kesepakatan gencatan senjata fase pertama ini. Nah, kalau kita lihat Anggi, beberapa waktu lalu memang setelah adanya disepakati gencatan senjata antara pemerintah Israel dan juga Hamas, beredar sejumlah visual di sosial media terkait adanya penarikan kendaraan militer dari sejumlah wilayah di kawasan Gaza khususnya. Begitu pula penarikan pasukan militer Israel dari kawasan tersebut. Begitu pula adanya ribuan masyarakat Palestina yang sebelumnya terusir dari kawasan ini berbondong-bondong kembali memasuki kawasan Palestina untuk kembali ke kampung halaman mereka. Tidak terlepas dari itu, kalau kita lihat dari ketegangan terjadi khususnya terhadap aksi genosida yang telah dilancarkan oleh Zionis Israel sejak Oktober 2023, setidaknya ada 67.139 korban jiwa ini tercatat meninggal dunia akibat peristiwa ini. Begitu pula ada 169.583 korban luka-luka akibat peristiwa genosida yang terjadi di kawasan Israel. Maksudnya di kawasan Palestina. Begitu pula adanya 9.500 warga Palestina masih dilaporkan hilang di jalur Gaza atas peristiwa ini. Untuk itu pula kalau kita lihat dari aksi gencatan senjata sebagai langkah pertama untuk menuju perwujudan kemerdekaan Palestina, begitu pula ini tidak terlepas dari desakan sejumlah negara. Kalau kita lihat ada lebih dari 150 negara termasuk Indonesia terus memberikan dukungan terkait dengan mewujudkan kemerdekaan Palestina. Begitu pula kalau kita lihat beberapa waktu terakhir gencatan senjata ini tidak lepas dari dukungan ataupun mediasi sejumlah negara baik termasuk Mesir, begitu pula Amerika Serikat. Namun di sisi lain dari Presiden Pemerintah Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan adanya ancaman serius kepada pemerintah Hamas apabila dianggap melanggar dari kesepakatan gencatan senjata ini. Nah, kalau kita lihat juga Anggi, begitu pula dari gencatan senjata fase pertama ini selain adanya penarikan militer dari Israel terhadap sejumlah negara di Palestina, begitu pula adanya beberapa permintaan dari Hamas terkait dengan pengembalian jenazah dari Yahya Sinwar dan juga Mohammed Sinwar yang disembunyikan oleh Israel, ini diminta dikembalikan kepada Hamas. Begitu pula tentu kita harapkan dari adanya gencatan senjata fase pertama ini sebagai langkah serius untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina dan mewujudkan perdamaian dunia di kawasan tersebut. Untuk sementara demikian, Anggi. Insan Suwardi melaporkan dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.